Siapa sih sebetulnya yang harus bertanggung jawab terhadap kemahalan harga ya? Bapak Ibu, silahkan ini. Ya, dalam menggunakan katalog, nah, kadang-kadang kita lupa nih, ya syarat dan ketentuan pengguna sebetulnya sudah input di sini semua sudah ada, Bapak Ibu ya. Jadi dalam turunannya dari turunan Perpres 46 diturunkan masih ke Perlem 9 ya, belum ada yang barunya. Kemudian diturunkan ke Kepka 177. Nah, itu juga diturunkan lagi ke dalam syarat dan ketentuan atau user guide atau panduan pengguna. Nah, salah satu produk hukum dalam penggunaan aplikasi katalog adalah syarat dan ketentuan nih, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat nih di sini syarat dan ketentuan katalog elektronik. Kira-kira apa sih? Nah, Bapak Ibu, nah, kalau Bapak Ibu lihat di surat pesanan di dalam aplikasi katalog kan isinya cuma selembar, dua lembar tuh, atau tiga lembar lah paling banyak ya. Kok cuma sedikit? Nanti kalau ada permasalahan, kalau ada keterlambatan, diaturnya di mana Pak? Apakah kita harus pakai SSKK, SSUK? Ya kalau perlu, monggo silahkan. Namun sebetulnya syarat dan ketentuan ini juga sudah merupakan isian yang akan mengikat perjanjian antara kedua belah pihak, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau ini mau di print, ya silahkan. Nah ini semuanya udah lengkap nih, gitu ya. Penyedia umum, hak, kewajiban, pembeli umum, hak dan kewajiban. Kemudian ketentuan pengiriman, pemeriksaan produk, ketentuan pembayaran dan lain-lain, semuanya sudah ada nih di sini. Ya. Apa sih kira-kira yang menjadi ketentuan penyedia? Ya, kita lihat nih di bagian umum. Jadi kalau nanti ada permasalahan di surat pesanan, nah panduannya dari sini dulu. Ya. Tapi kalau nanti mau ditambahan klausul SSKK, SSUK, monggo. Gitu. Nah kita lihat informasi yang D ya, ini bagian umum untuk kewajiban penyedia ya, penyedia wajib apa aja. Penyedia bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar, lampiran, dan informasi lainnya ya, sesuai permintaan katalog elektronik yang diunggah pada dokumen pengumuman. Jadi apa yang ditayangkan oleh si penyedia, isinya tanggung jawab penyedia. Kalau nanti isinya nggak benar, barang yang dikiriminnya nggak sesuai, ya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penyedia ya. Kalau berdasarkan syarat dan ketentuan ini. Kemudian apalagi? Nah ini soal harga nih. Penyedia bertanggung jawab atas harga barang jasa yang tercantum pada katalog elektronik dengan menjamin harga yang tercantum merupakan harga terbaik bagi pemerintah. Ya, ya, dan tidak menjual barang jasa melalui katalog elektronik dengan harga yang lebih mahal ya dari harga barang jasa yang dijual selain melalui katalog elektronik. Nah, jelas ya artinya ya. Jadi penyedia bertanggung jawab terhadap harga yang dicantumkan dan dia tidak boleh mencantumkan harga yang lebih mahal dari harga di non katalog. Jadi kalau dia nanti ketahuan nih harganya lebih mahal di katalog daripada di luar gitu ya, dalam periode penjualan, volume, waktu yang sama, dan spesifikasi yang sama, siapa yang bertanggung jawab harganya kalau ada kemahalan harga ya? Kalau menurut syarat dan ketentuan ini ya, penyedia tuh bertanggung jawab. Gitu ya. Tapi PPK ya kan repot juga nih kalau misalkan apa namanya pasti akan ditanya-tanya juga kan. Nah oleh karena itu PPK ya tetap wajib melakukan upaya melakukan koreksi harga. Ya, jangan langsung percaya begitu saja. Khususnya tadi untuk yang mana nih? Yang nomor 8 saya hilang nih. Bentar ya. Hup, 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 hup. Mana sih share screen saya? Ini, oh bukan. Nah, ini ya. Khususnya yang di nomor 8 ini. Di sini kan nggak ada master produk. Produk tayang, harga bisa dirubah kapan saja. Nah, oleh karena itu, kita selaku PP ataupun PPK ya wajib melakukan koreksi harga. Bagaimana caranya? Caranya nanti sudah ditetapkan di Kepka 177 tuh, ada tata caranya. Gitu ya. Nah, kalau yang master produk apakah sudah dijamin aman Pak harganya? Ya bisa aman, bisa enggak ya. Tapi tetap kita lakukan proses kurasi harganya, dicek lagi. Nah, itu merupakan upaya. Jadi ketika nanti dalam pemeriksaan ya kita sudah bisa menyampaikan, oh kita sudah koreksi, kita sudah punya harga pembanding, harga di pasar sekian, harga di katalog sekian, gitu ya.
Nah, monggo silakan, semuanya itu harus kita jalankan. Oke, kurang lebih itu untuk produk ya. Nah, berikutnya kita masuk ke purchasing-nya nih. Gitu. Ya, saya yakin sih Bapak Ibu peserta sebetulnya sudah biasa ya menggunakan aplikasi katalog, sudah tahu apa itu katalog. Coba kita sharing saja. Usah lebay. Oh. Bentar ya, ini saya slide-nya kayaknya ketukar nih. Bentar, ini saya udah ada update. Ketukar. Bentar ya. Sampai mana tadi kita nih? Oke, purchasing ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke purchasing katalog untuk katalog versi 6 ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk ada sedikit perbedaan ya. Tadi bagaimana cara produk itu tayang di katalog ya. Jadi versi 5 dan versi 6-nya. Jadi kalau di versi 5 ya semuanya pakai evaluasi tadi ya. Sedangkan di versi 6 sekarang tidak dievaluasi lagi secara manual oleh Pokja, tapi sudah dilakukan secara elektronik ya. Untuk KBLI sudah integrasi dengan OSS, untuk NIK ya sudah terintegrasi dengan Privi maupun BSRE ya, sudah melalui Dukcapil dan seterusnya ya. Kemudian harga, nah kalau yang dulu harga itu dikontrak, kalau saat ini untuk katalog versi 6 harga bisa dirubah kapanpun oleh penyedia. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mau beli ya, dilihat dulu, ditanya dulu riwayat harganya. Jangan sampai harga sekarang 10.000, kemudian besok harganya dirubah menjadi 12.000, kita beli, tiba-tiba sama penyediaannya besoknya harganya diturunkan lagi. Nah itu harus hati-hati ya, itu ke monitor tuh, nanti kelihatan tuh ya, seperti itu. Nah, untuk di Perpres 46 ya, seperti kita ketahui bersama, di Perpres 46 tahun 2025 ya, nah ini di ayat 5-nya nih Bapak Ibu, yang di Perpres 16 kewajiban penggunaan katalog itu sudah ditiadakan. Nah, namun sejak Perpres 46 tahun 2025 kembali muncul kewajiban pelaksanaan e-purchasing ya, khususnya di ayat 5. Jadi kalau barangnya ada di katalog Bapak Ibu, kita tidak boleh beli menggunakan metode lain, harus gunakan purchasing melalui katalog elektronik. Nah, namun demikian ada pengecualian nih di pasal 5A-nya. Kapan boleh tidak lewat katalog? Pertama, jika memang yang tayang tidak memenuhi kebutuhan, produknya nggak ada, nggak bisa melayani di wilayah kita, volumenya nggak cukup, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berdasarkan pertimbangan beli di luar katalog ya, selain menggunakan katalog ternyata lebih efektif dan lebih efisien. Kita lihat di katalog, kita lakukan negosiasi, ternyata harganya tidak lebih murah ya ketika ada ongkos kirim dibandingkan di toko sebelah gitu ya. Ya silakan aja kalau emang toko sebelah lebih murah ya, nah itu diperbolehkan. Kemudian jika memang dikecualikan, maka nanti ada justifikasi ya atau penilaian dari PPK-nya. Jadi tidak boleh sewenang-wenang PPK-nya langsung, saya langsung tender aja deh. Nah, harus hati-hati. Kenapa pilih tender? Harus ada bukti penilaian dari PPK-nya, justifikasinya disiapkan.